Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini kita akan merenungkan bacaan dalam Minggu Advent yang kedua, di mana bacaan pertama diambil dari kitab Baruk, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Judul renungan yang akan saya bagikan ialah kesetiaan dan cinta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kedua masa Advent ini, kita diajak untuk membangun harapan dalam menyongsong sukacita Natal. Minggu kedua selalu melambangkan kesetiaan dan cinta. Kita dapat melihat dalam bacaan pertama, di mana Baruk mengajak bangsa Israel untuk membangun kesetiaan kepada Allah. Bentuk kesetiaan yang paling konkret adalah sikap pertobatan di hadapan Allah. Pertobatan yang ditunjukkan bangsa Israel adalah dengan menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan mereka dan mengenakan perhiasan kemuliaan Allah. Bagi mereka yang menunjukkan sikap pertobatan dengan cinta yang besar, maka Allah juga akan memberi ganjaran berupa mahkota kemuliaan. Baruk juga memperlihatkan bagaimana kesetiaan itu didasarkan pada cinta yang utuh, di mana bangsa Israel yang dulu ditawan oleh musuh, kini dibebaskan Allah, serta menghadiahkan mereka kehormatan yang luhur. Dalam bacaan kedua, kita dapat melihat bagaimana kesetiaan Paulus dalam doanya. Paulus tidak hanya setia berdoa, tetapi ia membumbui doanya dengan cinta yang besar dan tulus. Di dalam doanya, ia bersukacita dan mengucap syukur karena jemaat tetap setia mempertahankan iman serta membangun persekutuan dalam pewartaan Injil. Bagi Paulus, kesetiaan berarti berani memilih apa yang baik dan tekun memperjuangkan sampai kedatangan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, dari kedua bacaan di atas, kita dapat mengambil benang merahnya, yakni pertobatan merupakan bentuk kesetiaan dan cinta. Dalam menyambut kedatangan Tuhan, sikap tobat menjadi prioritas utama semua pengikut Yesus. Namun, membangun sikap tobat bukanlah perkara yang mudah. Hari ini mungkin kita bertobat dengan menyesali kedosaan kita. Tetapi di esok hari kita sudah jatuh kembali ke dalam dosa yang sama. Oleh karena itu, pertobatan membutuhkan kesetiaan. Orang yang mau bertobat harus setia dengan usaha yang besar. Ia harus tetap mempertahankan niat baiknya itu dengan tekun berdoa dan melakukan hal-hal baik. Karena tobat bukan sekadar berbalik dari tindakan jahat ke tindakan yang baik, tetapi bagaimana kesetia untuk tetap bertahan dalam tindakan-tindakan baik. Kesetiaan yang dibangun juga bukan karena sekadar motivasi yang lemah. Motivasi yang hanya sekadarnya, yakni supaya tidak berbuat dosa lagi atau tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Kesetiaan harus didasarkan pada motivasi yang benar, yakni cinta yang tulus pada Tuhan. Dengan menjadikan cinta sebagai dasar kesetiaan kepada pertobatan, maka usaha kita akan mendapat sebuah penghargaan atau hadiah yang besar dan mulia dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih
Buah dari pertobatan dalam kesetiaan dan cinta adalah kasih Allah sendiri. Injil Lukas menceritakan bahwa bagi mereka yang mau melihat kasih Allah harus melalui jalan pertobatan. Karena kasih yang diberikan Allah adalah putranya sendiri, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak untuk terus membangun sikap tobat dalam kesetiaan dan cinta kepada Yesus, sehingga ketika Yesus hadir di dunia, hati kita, di dalam dunia rumah tangga kita, dan di dalam dunia keseharian kita, kita sudah menyiapkan tempat yang layak bagi Tuhan. Bagi kita yang setia, Yesus akan menganugerahkan kedamaian dan menjamin keselamatan. Sekarang tergantung dengan pilihan kita masing-masing. Apakah bersedia membangun kesetiaan dan cinta dalam pertobatan atau mengabaikan hari kedatangan Tuhan dengan sikap-sikap yang buruk? Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui daya Roh-Nya kita selalu diarahkan pada kesetiaan pertobatan dalam cinta yang tulus dan benar kepada Allah. Amin. Mari-mari jadi imam rojo.